jangan asal-asalan menyusun sugesti atau memberikan sugesti pada orang. Jadi ketika sugesti itu tidak tepat atau tidak sesuai susunan yang sesuai hasil yang kita inginkan atau diterima oleh klien, maka sugesti itu akan berdampak buruk. Nah, ada cara yang tepat untuk merangkai sugesti. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kita akan membahas bagaimana menyusun sugesti ya. Iya. Nah, saya jadi teringat dulu ada yang pernah diceritakan oleh teman kita. Nah, gimana? Ada orang belajar hipnosleep ya. Kemudian disugesti, mulai sekarang kamu jangan keluyuran malam. Jangan keluar malam. Nah, apa yang terjadi? Si anak ini malah nggak pulang. Terus dia komplain, saya belajar mahal-mahal kok malah anak saya nggak pulang. Karena ada kalimat yang jangan itu ya, jangan keluyuran malam, jangan pergi dari rumah. Akhirnya yang terjadi ya pergi itu. Nah, kalau Pak Erwin ada pengalaman apa yang pernah orang gagal dalam menyusun sugesti? Menyusun sugesti ya paling gitu ya, biasanya memang kalimat negatif tuh ya sering ini gitu. Sebetulnya kalau kalimat negatif ini sesekali muncul dalam sugesti nggak masalah. Sesekali kan artinya nggak sengaja ya. Dan dalam sugesti itu kadang kan kita repetisi, kita ulang-ulang gitu ya. Misalnya kita 10 kali, ada 1 kali yang menggunakan kata jangan, tidak gitu kan, 9 kalinya masih oke gitu ya. Gawat itu kan kalau 10 semuanya jangan keluyuran tadi misalnya. Nah, semacam seperti itu sih biasanya. Jadi terus banyak yang dalam memberikan sugesti itu kurang memberikan alasan. Kayak anak tadi misalnya, kamu kalau malam yang bener kan bukan jangan keluyuran, tapi kalau malam di rumah aja. Nah, itu ngapain gitu? Alasannya apa? Enaknya apa? Enaknya apa? Nikmatnya apa di rumah? Kalau nggak ada alasan yang penting dalam dirinya, ya dia tetap akan pergi ya. Karena ini demi prestasi atau belajar ya. Atau apalah gitu. Sebisa mungkin sih alasan ini ditinjau dari kebahagiaan kamu. Ya, point of view ya, sudut pandang dari si anak. Si anak dari kesenangannya apa? Kira-kira yang bisa membangkitkan dia apa gitu misalnya. Dan disesuaikan umurnya juga. Sepeda misalkan begitu ya. Kalau anak kecil kan senang. Itu akan membuat dia tertarik untuk di rumah, nggak keluyuran. Jadi apa kata yang harus dihindari dalam sugesti ini, Pak Erwin? Ya jelas kalimat negatif tadi ya. Jadi kalimat serta yang menjuruskan ke arah yang negatif gitu loh. Jadi semua yang jelek-jelek kata ya, berarti kata yang jelek ya. Jadi misalnya malas, kalimat-kalimat itu memang sebaiknya dihindari. Kalau sudah terlanjur ya harus ditumpuki kalimat positif ya. Kalau tanpa sengaja kadang kan pasti keluar lah gitu, daripada kita kaku semacam seperti robot. Kita kadang dalam sesi hipnoterapi juga kadang keceplosan menggunakan kata ya sudahlah, kamu nggak boleh sedih. Nah, padahal ada kata sedih. Iya. Tapi jangan terus-terusan. Gitu. Kamu nggak boleh sedih, kamu harus bahagia, kamu harus lanjutkan hidup kamu. Nah, semacam seperti itu sih. Jadi harus diperkuat dengan kalimat positif. Gitu ya. Terus sebaiknya juga memang menggunakan bentuk waktu yang jelas. Kan mulai dari sekarang dan seterusnya. Mulai tanggal ini apa? Ada jelas. Kalau bisa tanggal ya sekalian tahun. Tanggal kan tiap tahun begini. Kalau dengan kata akan berarti nggak jelas ya? Iya kan, akan, besok, nanti itu kan nggak jelas. Kita nggak akan sampai di kata besok, itu nggak akan loh. Kan besok jadi hari ini, besoknya lagi jadi hari ini gitu. Kalau orang bilang kan tarsok, nah, itu jelek gitu. Itu nggak bisa dimasukkan dalam sugesti. Mulai sekarang gitu ya. Atau ketika misalkan di setting waktu ya. Ketika nanti menjelang tidur malam kamu mudah tidur nyenyak misalkan gitu ya, daripada nanti kamu akan mudah tidur nyenyak. Kapan? Nah, nanti kan. Ya, nanti masih tetap insomnia terus. Nanti itu bisa nggak jelas gitu loh parameter waktunya itu benar-benar. Tapi kalau ada orang yang percaya begini, nanti kan ada masanya ketika saya harus
menerima sugesti itu misalnya. berubah. Apakah itu sugesti yang tepat kalau ada orang mengatakan begitu? Saya rasa sih nggak masalah. Ada biasanya butuh proses, ada butuh adaptasi, ada butuh waktu sejenak untuk misalnya melepaskan beban pikiran. Tapi ya memang harus dikasih deadline, harus kira-kira oke, saya tahu kamu butuh kesempatan untuk katakanlah menerima keadaan yang ada saat ini. Saya kasih waktu sampai dengan minggu depan, hari Senin besok, tanggal 1 Agustus 2021 misalnya. Itu kan boleh. Kalau kita di pre-talk misalnya katakanlah kan masalahnya terlalu berat, dia butuh waktu, butuh pemolisian ya. Nah, apa yang itu harus diatur. yang penting nanti kan titiknya ada deadline, semacam deadline. Itu juga boleh. Jadi mau menunggu masa juga boleh, tapi harus disetting dengan jelas. Ya, itu. Iya. Mungkin itu ya. Ya. Untuk belajar cara sugesti yang tepat, silakan ikut pelatihan kami di Instant Hipnosis. Di level 1 sudah diajarkan, dan Anda akan bisa merangkai sugesti yang tepat dan langsung bisa diterima oleh bawah sadar orang yang kita sugesti. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar semakin bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.